Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Trisna Diki Pamilda dari UPTD SDN 1 Cisereh, Kabupaten Purwakarta. Saya akan melaksanakan aksi nyata topik kedua, yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak dan Ibu guru, tanpa kita sadari bahwa Indonesia itu sudah berulang kali mengganti kurikulum. Kita pernah menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, kemudian berganti menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan tidak lama ini kita menggunakan kurikulum 2013 yang sampai saat ini pun masih ada beberapa sekolah yang menerapkan kurikulum tersebut. Dan baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Untuk mengetahui jawaban tersebut, maka akan ada 3 topik yang dibahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama, apa itu kurikulum? Yang kedua, mengapa kurikulum perlu diubah? Dan yang ketiga, mengapa kurikulum itu perlu diadaptasi? Bapak dan Ibu guru, mungkin beberapa dari kita itu lalai terhadap perubahan yang terjadi saat ini. Kita merasa nyaman, kita merasa cukup dengan kemampuan yang kita miliki saat ini. Kita beranggapan bahwa pengalaman kita yang sudah kita miliki selama mengajar beberapa tahun yang lalu itu dapat mengantarkan peserta didik kepada kesuksesan, mengantarkan peserta didik untuk meraih keberhasilannya. Padahal hal tersebut belum tentu bisa kita wujudkan. Maka dari itu, kompetensi apa yang perlu kita miliki? Kurikulum apa yang perlu kita gunakan seiring dengan perkembangan zaman? Untuk mengetahui itu semua, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu kurikulum. Sebenarnya, sampai dengan saat ini, belum ada pengertian kurikulum yang pas. Namun, ada beberapa yang berpendapat bahwa kurikulum itu adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada juga yang beranggapan bahwa kurikulum itu dapat dimaknai sebagai titik awal sampai akhir pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum bersifat kompleks dan multidinamis. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa kurikulum itu diibaratkan sebagai sebuah jantung. Jika jantungnya lemah, maka akan berakibat pada penyaluran darah yang tidak lancar. Dan itu semua akan berakibat fatal. Maka dari itu, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Sekali lagi, kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Lalu, apa peran dan fungsi kurikulum sebenarnya? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum bagi guru itu sendiri adalah memandu dalam proses belajar peserta didik. Maka dari itu, kita sebagai seorang guru harus mengetahui dan memahami kurikulum apa yang sedang kita gunakan saat ini. Lalu, apa visi, misi, dan tujuan sekolah yang tercatat di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan yang kita miliki? Agar apa? Agar proses pembelajaran yang kita lakukan itu sejalan dengan tujuan satuan pendidikan. Bapak dan Ibu guru sekalian, marilah kita renungkan bersama-sama. Kita
Sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, kitalah yang terus beradaptasi mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik kita. Sekolah dalam membuat kurikulum itu harus disesuaikan dengan bagaimana letak geografis lingkungan sekitar sekolah. Disesuaikan dengan bagaimana kehidupan ekonomi orang tua murid dari peserta didik kita. Dan bagaimana dengan kebudayaan dan keanekaragaman yang di sekolah kita. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum agar apa? Agar tujuan yang ingin kita capai dapat kita capai dengan maksimal dan tentunya lebih bermakna. Bapak dan Ibu guru sekalian, kita perlu mengetahui bahwa prinsip pembelajaran kini ada paradigma baru, yaitu bahwa perkembangan kompetensi dan karakter itu perlu dipertimbangkan. Yang kedua, pembelajaran itu berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Pembelajaran dilakukan sepanjang hayat. Pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Dan tentunya pembelajaran yang relevan. Kelima, paradigma baru ini perlu kita pahami sehingga kita dapat mengintrospeksi diri kita. Apakah kita selama melakukan proses pembelajaran sudah menerapkan prinsip paradigma baru tersebut. Bapak dan Ibu guru hebat, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum yang bersifat dinamis itu terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka di masa kini dan di masa depan. Keanekaragaman yang dimiliki oleh peserta didik itu menjadi tolak ukur utama dalam penyusunan kurikulum. Kita, bangsa Indonesia, itu sangat memiliki keanekaragaman budaya, keanekaragaman suku bangsa, sehingga peserta didiknya pun memiliki karakteristiknya masing-masing. Kita harus mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik yang tinggal atau belajar di lingkungan sekolah kita. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Marilah kita terus belajar. Janganlah kita merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Sebagai seorang guru, kita harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan peserta didik kita. Mari kita flashback ke belakang. Pada saat dulu kita menjadi seorang peserta didik, apabila kita ingin mengetahui informasi, maka kita akan pergi ke perpustakaan, cari informasi di buku-buku yang disediakan di perpustakaan. Tapi lihat saat ini, peserta didik ketika membutuhkan sebuah informasi, dia hanya tinggal membuka gadgetnya. Semua informasi sudah tersedia melalui internet. Jadi, terdapat perbedaan dari cara mencari informasi zaman dahulu dengan saat ini. Selanjutnya, coba kita ingat kembali. Mungkin pada masa kita terlebih dahulu, anak-anak, teman-teman bermain kita memiliki cita-cita yang menjadi polisi, pilot, dokter, dan lain sebagainya. Namun yang saat ini ada banyak perubahan. Mungkin ada beberapa yang masih ingin menjadi tentara, di polisi. Namun tidak banyak juga yang ingin menjadi seorang YouTuber, content creator,
pengembangan aplikasi permainan. Karena sekarang game online itu sedang merebak kemana-mana. Sehingga akan banyak sekali cita-cita baru yang dimiliki oleh peserta didik. Dan kita harus mengetahui, kita harus menyentuh apa yang diinginkan oleh peserta didik. Sehingga kita bisa serasi dan berjalan bersama dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan bersama-sama. Bapak dan Ibu guru, adapun rujukan dalam merancang kurikulum yang pertama adalah disesuaikan dengan kebutuhan, berdasarkan pendapat dari banyak pihak, berdasarkan pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Dalam merancang kurikulum, murid itu menjadi nomor satu, menjadi pusat dalam tujuan pembelajaran. Kita harus menyesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik yang kita miliki. Karena ingat, pusat pembelajaran adalah peserta didik. Kita sebagai seorang guru menjadi fasilitator, menjadi motivator. Kita bukan lagi berperan aktif sebagai pusat pembelajaran. Karena kitalah yang membimbing peserta didik agar menemukan makna dari sebuah pembelajaran. Sehingga akan memahami seluruh konsep-konsep dasar pendidikan secara maksimal. Bapak dan Ibu guru, ada sebuah pepatah mengatakan, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah ini dapat diartikan bahwa untuk membesarkan seorang anak itu butuh kerjasama antara orang tua, masyarakat, dan sekolah. Sebaik apapun sekolah dalam memberikan pendidikan dalam pembelajaran, apabila tidak didukung oleh orang tua dan lingkungan masyarakat, maka untuk membesarkan seorang anak untuk menjadi anak yang berbakti, memiliki adab yang baik, itu akan sulit diciptakan. Maka dari itu, di sentra pendidikan ini perlu berkolaborasi bersama. Orang tua memberikan pendidikan yang baik di lingkungan rumah, masyarakat menyediakan fasilitas-fasilitas dan mengontrol perilaku lingkungan masyarakat agar mendukung proses pendidikan anak, serta di sekolah, tempat utama peserta didik menuntut ilmu. Itu semua ketiganya harus bersinergi bersama-sama dengan satu tujuan, untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang berhasil dan menjadi manusia yang merdeka. Bapak dan Ibu guru sekalian, kemudian mengapa kurikulum itu perlu diubah? Ternyata keanekaragaman latar belakang dan kemampuan peserta didik itu merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, guna memastikan setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zaman. Maka dari itu, setiap beberapa tahun ke depan, ketika kita melakukan penyusunan sebuah kurikulum, maka isi dari kurikulum itu akan terus berubah. Karena akan terus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang berlaku. Jadi, kurikulum yang dimiliki oleh sekolah itu harus ikut mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa dia diam menggunakan kurikulum yang sama selama terus-menerus. Ingat, kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman. Bapak dan Ibu guru, adapun komponen operasional satuan pendidikan adalah visi, misi, dan tujuan. Visi itu adalah tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang mendasari pembelajaran agar peserta didik mencapai profil pelajar Pancasila. Sedangkan misi itu adalah cara yang digunakan oleh sekolah untuk mencapai tujuan agar visi yang dicanangkan itu tercapai. Dan tujuan adalah hasil yang diinginkan oleh satuan pendidikan. Kemudian ingatlah bahwa dalam kurikulum operasional satuan pendidikan,
Kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, sehingga pembelajaran peserta didik menjadi lebih bermakna. Tanpa kita sadar bahwa kita sudah memiliki berbagai macam isu-isu yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus melawan isu-isu yang ada di dunia saat ini. Agar apa? Agar peserta didik nantinya ketika dia sudah tumbuh menjadi dewasa, mereka dapat mengatasi, mereka dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap perkembangan-perkembangan zaman yang akan mereka hadapi ke depannya. Bapak dan Ibu guru sekalian, adapun komponen operasional satuan pendidikan diantaranya adalah karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan, perencanaan pembelajaran mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan terakhir, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Lalu, perlukah kurikulum ini berubah? Bagaimana menurut pendapat Bapak dan Ibu guru sekalian? Apakah kurikulum perlu berubah? Silahkan berikan alasan Anda terhadap jawaban dari masing-masing pilihan kalian. Demikianlah pemaparan materi topik 2 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan selama menjelaskan pemaparan materi tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.